Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKA Matematika pada buku Erlangga untuk jenjang SMA dan MA. Untuk topik pada kesempatan kali ini kita akan bahas paket simulasi TKA yaitu paket 2. Maka kita langsung saja ke soalnya. Baik, kita mulai di nomor 1. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap persamaan yang setara dengan soal ini. Untuk soalnya kita coba tulis ulang dulu aja ya, biar lebih rapi. 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 4 dikali dengan 4 dibagi dengan 14 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk keluarkan pangkat 4-nya atau 4 pangkat 4-nya karena sama-sama punya pangkat 4. Kita keluarkan, yaitu akan hasilnya 4 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 4-nya dikali berapa? Biar nilainya akan sama dengan 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2. Otomatis nanti dikali dengan 4 pangkat 2 kan ya. Dikurangi 4 pangkat 4-nya dikali berapa? Jadi 4 pangkat 4 dikali 4. Otomatis nanti dikali dengan 4. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita punya 14 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Ingat teman-teman ada rumus yaitu selisih kuadrat, yaitu kalau saya punya A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu nilainya sama dengan A min B dikali dengan A plus B teman-teman ya. Maka otomatis kalau misalnya kita pecah, ini 14 dikurangi 2 dikali dengan 14 ditambah dengan 2 ya. Maka hasilnya di atasnya jadi kita tulis 4 pangkat 4-nya tulis ulang dulu. 4 pangkat 2 dikurangi 4-nya kita bedah. 4 pangkat 2 itu 16 dikurangi 4. Kemudian dibagi dengan 14 kurangi 2 jadi 12 dikali 14 ditambah 2 itu 16 ya. Maka hasilnya di sini kita punya 16 dikurangi 4. Yang lainnya tulis ulang dulu aja. 16 kurangi 4 itu jadi 12 dibagi dengan 12 dikali 16. Maka 12 kita coret teman-teman ya. Habis 1 nilainya. Maka hasilnya akan sama dengan 4 pangkat 4 dibagi 16. 16 itu kita bisa ubah menjadi 4 pangkat 2. Otomatis 4 pangkat 4 bagi 4 pangkat 2 jadi 4 pangkat 2 yang nilainya akan sama dengan 16. 16 berarti di pernyataan yang kedua bisa langsung dijawab ya. Berarti ini benar. Kemudian kita bisa manfaatkan pernyataan ketiga itu dengan kita ngecek bagian yang ketiga ini teman-teman. Bagian persamaan yang ini ya. Di sini ada 4 pangkat 4 dikali 12, kita coba tulis ulang. Ini untuk yang bagian ketiga ya. 4 pangkat 4 sesuai dengan yang ada di sini. Yaitu dikali dengan 12 dibagi dengan 12 dikali 16. Nah, 12 sama 16-nya kita kalikan aja. Di sini 4 pangkat 4-nya kita tulis ulang. Ini dikali 12. Nah, 12 dikali 16 itu sama dengan 192. Maka otomatis pernyataan yang ketiga juga benar ya teman-teman ya. Kemudian habis itu kita bisa cek pernyataan berikutnya. Pernyataan berikutnya 4 pangkat 5 dikali 3 sama dibagi dengan 4 pangkat 3 dikurangi 3. 4 pangkat 3 kita cek bawahnya aja dulu aja kali ya. Di sini kan 4 pangkat 3 itu hasilnya 64 ya. 64 dikurangi 3 itu sama dengan 61. Nah, kalau kita cek yang hasilnya di bawahnya 61 kan di sini nggak ada semuanya teman-teman ya. Nggak akan ada hasilnya 61 gitu lah. Adapun kalau misalnya mau kita arahkan ke dalam bentuk yang sesuai dengan persamaan yang keempat, pernyataan yang keempat, kita akan coba mulai dari yang masih yang sama ya, di posisi si 4 pangkat 4 dikali 12 dibagi 12 dikali 16. 4 pangkat 4-nya kita pecah menjadi, biarin aja yang kita pecah 12 yaitu 4 dikali 3 ya, dibagi dengan 12 dikali 16. Kemudian 4-nya bisa kita kalikan jadi 4 pangkat 5 dikali 3 dibagi dengan, nah 12 kali 16-nya kita pecah juga coba. Jadinya di sini
12 itu 4 pangkat 4 kali 3, ini 16 itu 4 pangkat 2 ya. Jadinya nanti di sini tuh kalau kita tuliskan jadi 4 pangkat 5 dikali 3 dibagi dengan 4 pangkat 3 dikali 3 teman-teman, bukan dikurangi 3. Ini kan dikurangi 3, ini kan harusnya dikali dengan 3. Maka pernyataan yang keempat itu salah, totally salah ya. Kemudian kita lanjut di pernyataan yang kelima. Dari pernyataan yang kelima itu kita juga bisa mulai dari yang sini aja nih. Kita bisa mulai dari 4 pangkat 5 yang ini. Karena kan udah betul ya. Maka bisa kita tulis 4 pangkat 5 dikali 3 dibagi dengan 12 dikali 16. Sama dengan 4 pangkat 5 itu kalau kita bikin jadi 2, 4 itu 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 3. Dibagi dengan 12 dikali 16. Ini bawahnya 192. Udah betul untuk bawahnya doang. Atasnya kita cek ulang. 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 10. 2 kali 5 tuh pangkatnya ya teman-teman ya. Karena pangkat dipangkatkan kan dikali. Maka 2 pangkat 10 dikali 3 dibagi 192. Pernyataan yang kelima itu salah. Karena yang kita hitung jadi 2 pangkat 10. Ternyata di sini 2 pangkat 6 tidak sesuai ya. Maka pernyataan yang betul hanya ada di poin 2 dan 3 untuk nomor 1. Gitu ya teman-teman ya. Gimana? Gampang ya? Oke, buat teman-teman kalau misalkan merasa kesulitan boleh ditonton ulang ya. Jangan sampai buru-buru, nggak apa-apa, pelan-pelan aja teman-teman. Namanya juga belajar mah pelan-pelan aja dulu ya. Oke, kita lanjut yang nomor kedua. Hasil produksi suatu pabrik gula pasir setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Kemudian produksi tahun kedua itu sama dengan 240 ton. Berarti kita tulis dulu ya. Ini U2 aja langsung ya, suku kedua atau suku kedua aja ya, 240. Kemudian di sini ada tahun kelima sebanyak U5 berarti sama dengan 1920. Dan jika keuntungan setiap ton adalah 1 juta, keuntungan dari produksi selama 6 tahun berarti yang dicari nanti S6 nya itu berapa gitu. Nanti dikali dengan 1 juta. Oke, tinggal kita hitung dulu. Kita tahu bahwa UN itu rumus dari geometri itu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Otomatis kalau U2 maka sama dengan A dikali R 2 kurangi 1, maka jadi AR aja ya, sama dengan 240. Kemudian kalau U5 berarti nanti A dikali R, R-nya pangkatkan N, N-nya 5 teman-teman, 5 dikurangi 1 sama dengan 4, ini sama dengan 1920. Habis itu kita bagi saja, bagi. Ini mungkin posisinya harus ditukar ya, biar kelihatan bagus teman-temannya, biar nggak bingung. Coba saya tulis yang sini ya, berarti HR pangkat 4 sama dengan 1920. Yang sininya berarti AR sama dengan 240. Kita bagi teman-teman ya. Maka kalau kita bagi A habis, R pangkat 4 dibagi R, maka R pangkat 3. 1920 dibagi 240 itu sama dengan 8 ya. Maka R-nya akan sama dengan 2 teman-teman ya. Di sini nilai R-nya jelas sama dengan 2. Tinggal kita nyari A-nya. Untuk nyari A-nya kita bisa manfaatkan U yang kedua. U2 itu kan sama dengan A dikali R ya. Dari mana A dikali R? Kan kita udah ngitung dari awal nih. A dikali R tuh sama dengan 240. A-nya kita belum tahu, R-nya kita udah tahu yaitu 2, sama dengan 240. Maka otomatis A-nya sama dengan 240 dibagi dengan 2 sama dengan 120. Apa terus yang bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan mencari S6-nya. S6 itu kita bisa dapatkan dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kenapa pakai yang ini? Karena nilai R-nya lebih dari 1 ya, maka kita bisa gunakan rumus yang pertama. Oke, berarti tinggal kita substitusi S6 sama dengan A-nya itu 120, R-nya jadi 2 pangkat N, N-nya 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Oke, tinggal kita hitung. 120 di sini 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 gitu 1, nggak usah ditulis ya berarti ya. Langsung aja berarti 120 dikali 63. 120 dikali 63 nilainya sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan
7.556 ya, benar, 56.000, 7.560. Ini untuk S6-nya. Sementara pertanyaannya adalah keuntungan setiap ton. Ini dalam ton ya. Oke, setiap ton adalah 1 juta rupiah, maka keuntungannya itu adalah sama dengan 7.560 dikali dengan 1 juta, sama dengan 7.560.000.000 rupiah gitu ya. Maka kalau misalkan kita kalau misalkan kita bulatkan jadi 7,56 miliar lah ya. Maka sesuai jawabannya yaitu yang teman-teman ya. Gampang ya teman-teman ya. Untuk di nomor kedua ini hanya masalah barisan geometri yang dibuat menjadi konteks masalah kehidupan sehari-hari, sehingga arah penyelesaiannya tuh nggak jauh-jauh dari konsep ini juga kok. Gimana, aman ya? Oke, berarti kita lanjut di nomor yang ketiga. Diketahui jumlah 3 suku pertama barisan geometri dengan rasio bilangan bulat. Ingat ya, di sini ada kata-kata bilangan bulat rasionya. Saya highlight ya, soalnya kadang-kadang kita bingung nanti ke depannya. Oke. Maka kita bisa tuliskan U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 49. Kita tahu bahwa U itu UN itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Maka U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan AR, U3 itu sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 49. Ini masih bingung atau udah nggak bingung untuk menentuan kenapa jadi A, kenapa jadi AR, kenapa jadi AR pangkat 2? Saya jelaskan singkat ya. Di sini kan N-nya itu sama dengan 1, otomatis nanti kalau U1 sama dengan A dikali R pangkat 1 dikurangi 1, 1 kurangi 1 kan 0 teman-teman ya. Kalau misalkan pangkat 0 kan nilai sama dengan 1, A dikali 1 ya sama dengan A kan. Nah kalau U2-nya, U2 itu kan N-nya 2, berarti UN sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1, maka U2 sama dengan A dikali R gitu kan ya. U3 juga sama, U3 itu berarti A dikali R pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan A dikali R pangkat 2. Gitulah teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor yang tadi kita lanjutkan ya. Ini jadikan persamaan yang pertama, kemudian persamaan berikutnya adalah hasil kali suku pertama dan suku ketiganya adalah 196. Berarti U1 dikali U3-nya sama dengan 196, maka U1 itu A, U3 itu sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 196 ya. A dikali A sama dengan A pangkat 2 dikali R pangkat 2 sama dengan 196. Ingat teman-teman ya, sifat dalam bentuk akar kalau saya punya A kali B pangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Ini berlaku kebalikannya. Kalau pangkatnya semua bisa kita keluarkan pangkatnya. Jadi nanti A dikali R pangkat 2 sama dengan 196. Otomatis AR-nya sama dengan akar dari 196, yaitu sama dengan 14. AR-nya sama dengan 14 teman-teman. Berarti kita bisa substitusikan nilai AR sama dengan 14 ke persamaan yang pertama. Kita bisa langsung ganti A-nya, tulis dulu aja ya biar nggak bingung kali ya. Ini jadi AR, ini masih tetap ya sesuai dengan persamaan 1 sama dengan 49. Wait, ini ada yang salah. Ini belum lengkap ya harusnya. Harusnya gini teman-teman, kita lanjutkan dulu yang bawahnya ya. Bawahnya berarti kan kalau kita bikin A jadinya A sama dengan 14 per R gitu loh. Yang kita substitusikan jangan AR-nya tapi A-nya aja. A-nya berarti sama dengan 14 per R yang disubstitusikan. Gitu teman-teman ya. Tadi ada yang kelewat. Maka A-nya kita ganti jadi 14 per R ditambah A-nya jadi 14 per R dikali R ditambah 14 per R dikali R kuadrat sama dengan 49. Biar R-nya hilang, kita kali dengan R aja. Kali R. Kalau dikali R kan penyebut R pasti hilang ya. Maka jadinya nanti di sini jadi 14
ditambah 14R. Kok masih ada R-nya? Kan kita masih punya ini nih. Yang kehapus tuh bagian bawahnya aja nanti. Ya. Ditambah 14R kuadrat sama dengan 49R. Kita kumpulkan ke kanan kan semua. Dengan pangkat yang besar taruh paling depan ya. 14R pangkat 2 tambah 14R dikurangi 49R ditambah 14 sama dengan 0. Dari sini didapatkan nanti 14R kuadrat. 14 dikurangi 49 berarti negatif 35. Jangan lupa ditulis R-nya. Ditambah 14 sama dengan 0. Nah, semuanya kelipatan 7 teman-teman. Kita bagi dengan 7 ya. Bagi 7. Kalau kita bagi 7 nanti hasilnya 2R kuadrat dikurangi 5R ditambah dengan 2 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Yang kalau dikali hasilnya negatif 4, positif 4, kalau dijumlah negatif 5 berarti atau kalau mau hitung jadi kalau dikali 2 kalau dijumlah min 5 juga boleh. Berarti jawabannya 2R-1 dan R-2 ya. Oke, berarti nanti dapat R-nya sama dengan setengah, yang mana ini tidak memenuhi. Loh, kenapa tidak memenuhi katanya? Tenang ya. Kenapa tidak memenuhi? Karena di sini ada keterangan rasionya bilangan bulat. Berarti kita pakai yang bulat aja. Coba yang satunya ada yang bulat nggak ya? Nah, yang ini pasti bulat, maka R-nya sama dengan 2. Ini yang memenuhi, yang akan kita pakai yang ini teman-teman ya. R-nya sama dengan 2. Oke. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita bisa langsung ketemu pernyataan pertama bisa langsung betul ya, karena R-nya sama dengan 2 gitu katanya. Oke, berarti kita lanjut pernyataan yang kedua aja, yaitu U4. Untuk mencari U4 itu rumusnya berarti A dikali R pangkat 3 ya, karena N kurangi 1 maka A-nya sama dengan tadi berapa? A-nya berapa tadi? Belum, A-nya belum teman-teman, sorry, A-nya dicari dulu ya. Untuk nyari A-nya sama dengan A itu kan dari sini ya, 14 dibagi R. Kan 14, R-nya itu sama dengan 2. Tadi 14 bagi 2, maka A-nya sama dengan 7. Kita tulis 7 dikali dengan R-nya 2, pangkatkan 3. Maka 7 dikali 2 pangkat 3 itu 8, maka nilainya sama dengan 56. Pernyataan yang kedua juga betul. Kemudian kita bisa lanjut di pernyataan yang ketiga. S6. S6 tuh kita masih ingat ya, kalau Sn tuh rumusnya N per 8. Saya nyebutnya untuk aritmatika lupa ya. R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Ingat, ini untuk R-nya lebih dari 1. Karena kita udah tahu R-nya sama dengan 2, maka otomatis nggak usah dipertanyakan lagi kenapa pakai yang itu ya. Maka tinggal kita pakai A-nya sama dengan 7 dikali R pangkat N, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Ini kali 7, 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1 dibagi 1. Ini berarti 7 dikali 63 ya. Oke, 7 kali 3 21, 7 kali 4 itu 42 tambah 2 44 ya. Berarti 441. Berarti pernyataan yang ketiga juga betul. Kita lanjut pernyataan yang keempat. Maaf ya, lagi agak kurang sehat sih sebetulnya, tapi semangat terus karena ingin bantu teman-teman biar jadi lebih hebat. Oke, lanjut yang nomor 4. Jumlah suku kedua dan ketiga adalah, berarti kita cari dulu suku keduanya, sorry. Suku kedua itu kan sama dengan, tadi kita udah hitung suku kedua tuh sama dengan, kita sudah definisikan suku kedua tuh R, suku ketiga itu AR pangkat 3, berarti nanti 7 dikali 2 sama dengan 14. Ini berarti U3 nya itu berarti 14 saja kali 2 ya, 28. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 242 teman-teman. Tidak sesuai dengan pernyataan yang keempat, ini salah. Berarti pernyataan yang betul adalah hanya di poin 1, 2, dan 3. Berarti pernyataan yang A gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut di nomor yang keempat. Ibu Susi menabung di bank setiap bulan. Pada bulan pertama, ia menyetor uang sebesar Rp500.000. Bulan kedua, Rp600.000. Bulan ketiga, Rp700.000. Dan begitu seterusnya. Berarti ini pakai barisan barisan aritmatika maksudnya.
Setiap bulan besar uang yang disetor ke bank bertambah konstan dari bulan sebelumnya. Jika tabungan dikenai administrasi 5.000 per bulan, mohon maaf, dan 3 memperhitungkan bunga, beri tanda centang untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti kalau menyelesaikan soal ini, berarti kita mulai dari keterangannya dulu aja ya. Ini 500.000, kita buat dalam bentuk ribu aja teman-teman ya. Jadi U-nya 1 500, U2-nya sama dengan 600. Kemudian U3-nya sama dengan 700. Ini dalam ribu ya. Kenapa sih harus ditulis dalam ribunya? Biar memberikan keterangan. Kenapa nggak ditulis semuanya aja? Kalau ngitung bentuk nolnya kan terlalu banyak aja sih buat saya. Udah ganggu perhitungan, nanti bikin kelihatan lama aja gitu. Tapi kalau misalkan pengen mau dituliskan juga nggak masalah ya. Oke, kemudian kita tulis juga untuk masalah administrasinya. Administrasinya sebanyak 5.000. Ini dalam ribu juga ya. Dalam ribu. Oke, setelah itu kita tinggal cek pernyataan yang pertama. Jumlah tabungan Ibu Susi 3 bulan pertama adalah, berarti kita nyari S3. Tapi kita harus cek dulu rumus dari SN ya teman-teman. Rumus SN itu kan ada 2 ya. N per 2 dikali A ditambah UN. Sebetulnya hanya satu sih rumusnya, cuman ini. Cuman rumus yang ini UN-nya dijabarkan, maka jadi rumus yang kedua yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali dengan B ya. Berarti kita cek dulu untuk pernyataan yang pertama. Jumlah tabungan Ibu Susi 3 bulan pertama. Otomatis kalau 3 bulan pertama kita tahu suku pertama dan suku terakhirnya. Otomatis kita pakai sifat rumus yang pertama aja ya. Berarti nanti sini pakainya S3. Sama dengan 3 per 2 dikali suku pertamanya itu 500 ya. 500 ditambah suku terakhirnya 700, maka sama dengan 3 per 2 dikali dengan 1.200. 1.200 bagi 2 600, 600 dikali 3 1.800. 1.800 itu kalau dalam ribu sama aja 1.800.000. Berarti pernyataan yang pertama itu betul. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jumlah uang yang di-store Ibu Susi pada bulan ke-8. Wait, ada yang salah nggak ya saya? Ada yang salah teman-teman, sorry, belum selesai nih. Karena kan kita harus punya tabungan, harus bayar juga administrasinya. 1.800.000 itu baru tabungannya, belum dikurangi dengan administrasinya itu 5.000 sebanyak 3 bulan. Maka 1.800 dikurangi 15 sama dengan 1.775. Berarti ini tidak sesuai atau salah. Maka kita lanjut yang bagian kedua dulu. Jumlah uang yang di-store Ibu Susi pada bulan ke-8, maka suku 8 dan suku ke-10 sama dengan 2.600. U8-nya dulu dihitung ya. U8 itu berarti A ditambah, langsung aja deh, A-nya udah ada karena A-nya itu sama dengan 500. Teman-teman masih ingat ya rumusnya ya, jangan sampai lupa ya. Saya tuliskan di sini aja ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. U8 A-nya sama dengan 500 ditambah N-nya 8 kurangi 1 7 dikali B-nya. B-nya berarti kalau dari sini kan selisihnya 100 ya. Gitu ya. Maka tinggal kita hitung 500 ditambah 700 sama dengan 1.200. Nah, kita juga cari harus untuk U10-nya yaitu 500 masih sama. Nah, di sini waktunya berubah dari yang 8 jadi 10, maka 10 kurangi 1 yaitu 9 dikali 100, maka sama dengan 500 dikali 9 ditambah 900, 1.400 kita tambahkan sama dengan 2.600. Nah, ini nggak perlu dikurangin administrasi ya. Kenapa? Karena kan ini kan hanya menyatakan bahwa uangnya segini, uang segini gitu loh, bukan jumlah uangnya gitu kan ya. Maka ini betul. Ini saya hapus dulu ya, ternyata salah di pernyataan 1. Lanjut pernyataan yang ketiga, selisih jumlah uang yang disetor Ibu Susi pada bulan ke-11 dan ke-6 adalah 1.200.000. Oke, berarti kita bisa mulai dari yang keterangan selisih jumlah uang yang disetor Bu Susi pada bulan ke-11. Berarti cari U11-nya. U11 itu berarti nanti A-nya masih 500 ditambah N-nya yaitu N-1 berarti 10
dikali B-nya 100 teman-teman, maka jadinya 500 ditambah 1000, maka jadinya 1500 gitu ya. Kemudian ada lagi U6. U6 itu berarti A-nya 500 ditambah 6 kurangi 1, 5 dikali dengan 100, maka jadinya 500 ditambah 500 ya, sama dengan 1000. Otomatis pertanyaannya kan selisih, maka kita kurangi, jadinya 500. Gitu ya, berarti ini tidak sesuai atau salah. Kemudian yang berikutnya di poin yang keempat, jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 triwulan. 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan ya. 3 bulan. Karena 4 triwulan, maka tinggal kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12 bulan gitu ya. Nah, ingat nanti di ujungnya kita kurangi dengan administrasi kalau jumlah tabungan begini. Kemudian kita bisa langsung hitung aja. Berarti kita cari S12 ya. Kita rumusnya masih ingat ya, yang bagian kedua yang ini. Kemudian kita bisa tulis N dibagi 2 berarti 12 dibagi 2. 2 dikali A hanya 500 ditambah N dikurangi 1. N-nya 12 dikurangi 1. Langsung aja ya, jadi 11. Dikali dengan B, B-nya 100. Maka tinggal kita hitung, ini 12 bagi 2 jadi 6, 2 dikali 500 sama dengan 1000, 11 kali 100 sama dengan 1100. Jadinya nanti 6 dikali 2100 ya. Maka nilainya akan sama dengan 12600. Akan sama aja 12.600.000. Ini kan dalam ribu ya, maka otomatis ini betul. Kemudian poin terakhir, yang kelima, jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 catur bulan. Catur bulan itu berapa sih? Itulah 1 catur bulan itu sama dengan 4 bulan teman-teman. Otomatis kalau 4 catur bulan ya sama dengan 4 dikali 4 ya, sama dengan 16 bulan. Itu berarti apa yang dicari? Yaitu S16. Wait, pernyataan yang keempat tuh salah ya, jangan lupa. Kita belum mengurangi dengan administrasinya. Nah itu teman-temannya, hati-hati jangan sampai salah kayak saya kayak gini nih. Udah ngitung capek-capek ternyata salah gitu kan. Malah jadinya ya sia-sia. Jadi hati-hati ya. Jangan mengulangi kesalahan saya. Jadi 12.600 tadi dikurangi dengan 5.000 dikali 12. Itu sama dengan 12.600 dikurangi dengan 60. Cis nilainya akan sama dengan berapa ya? 12.540 ya. Ini salah juga yang keempat. Maka kita lanjut yang kelima. Kita lanjutkan ya. Tadi kepotong, sorry ya. Jadi berarti ini N per 2 rumusnya teman-teman. Maka 16 per 2 dikali 2A. 2 dikali A hanya 500 ditambah N-1. N-nya 16 kurangi 1, 15 dikali B-nya 100. Nah, tinggal kita hitung, ini jadi 8, ini jadi 1000 karena kali 2, ini jadi 1500. Otomatis 8 ini kurung ya. Maka jadi di sini 2500. 2500 dikali 8 itu sama dengan 20.000 ya. 23 gitu. Nah, jangan lupa kita kurangi tabungannya dengan apa coba? Iya, dengan administrasinya itu sebanyak 5.000 dikali 16 bulan, maka otomatis 20.000 dikurangi dengan 80 sama dengan 19.920, atau sama dengan kalau dalam ribu maka 19.920.000. Maka jawaban yang tepat hanya ada di poin 2 dan poin 5. Gitu ya teman-teman ya. Perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut. Yang benar, jawaban benar dapat lebih dari 1. Di sini berarti kita buat terlebih dahulu untuk pertidaksamaan yang kita miliki ya. Yang pertama kita punya garis yang ini garis A lah ya. Ini garis A, ini garis B, dan ini garis C. Dari garis A sendiri kita punya titik 4,0 dan 0,4. Teman-teman pasti ingat kan, kalau misalkan membuat sebuah pertidaksamaan atau membuat persamaan, itu kita bisa membuat dari titik yang kayak gini. Misalkan saya punya titik X,0 dan
Y,0 itu sama dengan, jangan gini deh, ini dibuat A aja, ini A, ini B, ini A, ini B, ini sama dengan, itu kita bisa buat menjadi persamaan dengan membalik posisinya. Jadi kalau yang di ini harusnya 0,Y, 0,B, itu bisa dapat menjadi nantinya tuh jadi BX ditambah AY sama dengan AB gitu loh ya. Yang ada di X taruh di Y, yang ada di Y taruh di X. Jadi kalau misalkan saya punya di titik A itu di 4,0 dan 0,4, maka jadi nanti 4X ditambah 4Y sama dengan 4 dikali 4 teman-teman. Kita bagi dengan 4, hasilnya nanti X ditambah Y sama dengan 4. Ini persamaan 1. Kemudian kita punya lagi persamaan yang bagian B yang ini ya. Itu dia memotong di sumbu X-nya di 4,0 dan Y-nya tuh di 0,2. Maka karena di Y-nya tuh 2, maka jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 4 dikali 2. Otomatis kalau kita bagi 2, jadi yang di X ditambah 2Y sama dengan 4. Ya, ini jadi persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga yang C, itu kan memotong di sumbu Y-nya di 4, X-nya ada di 2. Otomatis nanti jadinya 4X ditambah 2Y sama dengan 4 dikali 2. Maka tinggal kita bagi dengan 2 seperti biasa, jadi nanti 2X ditambah Y sama dengan 4. Ini persamaan yang ketiga. Jangan lupa juga karena tandanya dia ada di kanan semua, maka otomatis X-nya lebih dari 0. Dan Y-nya juga lebih dari 0. Ya, daerahnya tuh ada di situ. Oke, kita bawa ke bawah ya. Saya taruh di bawah biar kelihatan dengan sesuai dengan pernyataan. Oke, tinggal kita cek. Sistem pertidasamaan daerah 1 adalah, aduh ini daerahnya nggak kelihatan ya kan, gambarnya di atas. 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, X dan Y-nya lebih dari 0. Ingat ya, daerah 1 tuh yang sini. Daerah 1 tuh berarti dia harus ke bawah semua ya, antara B dan C-nya harus ke bawah. Berarti ini betul teman-teman untuk gambar yang nomor berapa ini? Nomor 5. Pernyataan pertama itu betul. Kemudian pernyataan kedua, sistem pertidasamaan daerah 2 adalah X tambah 2Y-nya lebih dari 0. Kok tambah 8 sama dengan 8? Dari mana 8 ya? Kan sudah dibagi 2 semua ya. Maka ini harusnya salah ya. Pernyataan kedua juga salah, nggak usah dicari karena tidak sesuai dengan persamaan yang kita miliki. Nggak ada, ini salah ya. Kalau ini salah, nggak perlu kita cari. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga juga salah, ada 8 ya, jadi kita nggak usah cek. Oke, tinggal kita lanjut. Sistem pertidasamaan yang daerah 4 itu 2X plus Y-nya lebih dari 4, X tambah 2Y-nya lebih dari sama dengan 4, dan X tambah Y-nya kurang dari sama dengan 4. Otomatis daerah 4 itu, daerah 4 tuh kalau kita cek ya, dari sini teman-teman. Berarti otomatis dia ada di bawahnya garis si garis A, dia ada di bawahnya garis A, tapi ada di atasnya si garis B dan C. Berarti B dan C-nya harus lebih. Ini kan B dan C ya. Dan A-nya kurang dari, berarti ini betul teman-teman ya. Oke, lanjut untuk bagian yang kelima. Di sini sistem pertidasamaan daerah 5 adalah kurang dari 4. 5 kan harusnya di sini ya, 5 kan di luar sini. Karena di luar sini harusnya lebih dari. Otomatis pernyataan yang kelima itu salah. Karena salah, maka pernyataan yang betul hanya ada di poin 1 dan poin 4 untuk di nomor 5. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut yang nomor 6. Ali, Beni, Catur, dan Doni tinggal di kompleks perumahan yang sama. Rumah mereka berada pada jalan yang lurus. Jarak rumah Ali dan Chandra kita gambar dulu ya teman-teman ya, biar kelihatan gambarnya gimana. Saya singkat menjadi inisial nama-nama depannya aja ya. Misalkan saya punya garis lurus, kemudian saya punya informasi antara Ali dan Chandra. Berarti di sini Ali dan Chandra itu C ya. Kemudian di sini ada B berarti ya. Kemudian di sini ada D. Jaraknya diatur kali ya, biar lebih bagusan dikit. Oke. Kalau sudah berarti kita tulis informasi-informasinya. Katanya Ali dan Chandra itu jaraknya 40 meter, berarti A dengan C ya.
44. Kemudian Beni dengan Doni. Beni dengan Doni, B dengan D itu 60. Kemudian Ali ke rumah Doni itu sini ya. Sama dengan 84. Pertanyaannya adalah jarak rumah Ali ke Beni. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita bisa pakai persamaan sih sebetulnya. Karena kan jarak ya, maka kita bisa C dikurangin A aja. C dikurangi A, atau Ali ke rumah Chandra apa Catur ya, di sini Chandra, di sini Catur, sini Chandra. Ya. Oke, Chandra atau Catur lah ya. Dari C ke A itu katanya jaraknya 44. Kemudian dari D ke B itu 60. Dari D ke A itu sama dengan 84. Gitu teman-teman ya. Nah, terus kita bisa manfaatkan, kan nyari A ke B, berarti A ke B kan bisa hubungannya sama ini nih. Maka kita bisa kurangi antara persamaan kedua dan ketiga. Caranya gimana? Ya eliminasi aja seperti biasa ya. Jadi nanti D dikurangi B sama dengan 60, D dikurangi A sama dengan 84. Sama dikurangi ya, D dikurangi D 0, negatif B dikurangi negatif A, maka ditambah A sama dengan negatif 24. Kalau nyari jarak A ke B itu berarti kan A dikurangi B, B dikurangi A, maka dikali negatif 24 kali negatif jadi 24. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di video part berikutnya tentang nomor 7 sampai dengan nomor berikutnya. Ditunggu ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman berikan dukungan dengan like dan subscribe, dan berikan komentar juga untuk teman-teman barangkali ada pertanyaan atau kesalahan yang saya lakukan ketika menjelaskan tadi. Terima kasih banyak dan dadah.